Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata praktik coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Dewi Susiana Dinadang, salah satu guru di SMA Negeri 1 Kalabahi yang mengasuh mata pelajaran PKI. Baik Ibu Dewi, terima kasih untuk kesediaannya. Sebelumnya saya sudah menginformasi ke Ibu Dewi terkait dengan supervisi akademik yang saya akan lakukan bersama dengan Ibu Dewi, dan Ibu Dewi sudah bersedia untuk kita bersama melakukan supervisi akademik, dan saya bersyukur kita bisa sama-sama belajar dan berbagi. Baik Ibu Dewi, dalam supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan tahap yang pertama dulu, yaitu tahap pra-observasi. Saya Ibu Dewi ya. Iya. Baik Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Baik dan luar biasa. Iya. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin dari diskusi kita nanti, adakah harapan yang Ibu Dewi harapkan, Ibu Dewi dapatkan dari hasil diskusi kita? Maksudnya harapannya adalah saya mendapat solusi, kemudian mendapatkan cara atau tutor dari Ibu Mega terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Oke, baik Ibu Dewi, terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama, tentunya ada dalam perencanaan pembelajaran ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran yang nanti sebentar Ibu akan bersama dengan anak di kelas bisa disampaikan Bu? Ya. Untuk tujuan pembelajaran materinya tentang mengenal, menyadari dan menghargai keragaman identitas. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas dalam sebuah bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik juga mampu menunjukkan keragaman, penghargaan terhadap keragaman dalam sebuah bangsa, baik di Indonesia maupun di dunia. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran, adakah target pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Ya, pastinya ada, yaitu targetnya adalah siswa mampu mengembangkan kompetensi dalam hal berkomunikasi. Dalam hal berkomunikasi, berarti ada target pengembangan yang sebentar Ibu Dewi lakukan di kelas adalah melatih siswa untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih jauh maksudnya berkomunikasinya seperti apa? Komunikasi dalam hal ini adalah siswa tertentu yang kesulitan berkomunikasi, siswa yang dengan teman sebangku pun jarang sekali untuk berkomunikasi. Nah, melalui pembelajaran ini dilatih siswa untuk bisa berkomunikasi. Nanti ada video pembelajaran, tugas yang diberikan, LKPD yang diberikan. Nanti setelah dari LKPD itu ada siswa harus mampu menyebutkan asal, kemudian sukunya dengan penyebutan ciri khas dari suku tersebut di depan kamera, sehingga mau tidak mau semua siswa harus bisa berkomunikasi. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Dewi, pasti ada strategi ya, strategi yang akan dilakukan di kelas untuk nanti mencapai kompetensi dan target pengembangan yang lain. Dari Ibu Dewi sendiri, strategi yang nanti dilaksanakan di kelas itu seperti apa? Strateginya ada yang saya hadirkan itu peserta didik pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada teknik ice breaking atau menambahkan game di dalam pembelajaran. Iya.
Berarti saya tadi mendengar ada 3. Strateginya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah dengan memulai dengan speaking, dan yang ketiga adalah media pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Dewi terkait dengan strategi yang Bu Dewi akan laksanakan di kelas, dan saya juga tidak sabar untuk bisa bersama-sama dengan Ibu Dewi nanti di kelas. Bu Dewi, mungkin dari diskusi kita ada yang perlu kita diskusikan lagi, ada hal yang mungkin kita perlu diskusikan lagi. Mungkin dalam diskusi ini saya bersyukur sekali karena saya bisa berkesempatan untuk bertanya terkait pengalaman Ibu Mega dalam hal belajar di kelas untuk siswa bisa aktif. Kendala yang saya dapatkan di kelas itu ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga melalui diskusi ini mungkin saya bisa dapat solusi bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Ya, berarti Ibu Dewi ingin berdiskusi bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Ibu Dewi, menurut Ibu Dewi sendiri, siswa aktif itu seperti apa? Ya, siswa aktif setidaknya mereka bisa berkomunikasi, kemudian kerjasama, kemudian ada interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru. Baik. Berarti menurut Ibu Dewi, siswa aktif itu harus bisa bekerja sama, harus ada interaksi, harus ada kerjasama yang baik dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, seperti itu ya Bu Dewi. Nah, kalau begitu ya, misalkan Bu Dewi ya, angka 1 sampai angka 10, misalnya 10 itu nilainya maksimal gitu. Nah, untuk murid-murid ya yang Ibu Dewi asuh, maka pelajaran Ibu Dewi ya, keaktifan mereka itu berada pada angka berapa menurut Ibu Dewi? Untuk sekarang, Untuk sekarang itu masih di angka 6. Harapannya itu ada di harapan saya itu siswa yang aktif ada di angka 48. Oh iya. Untuk sekarang ini masih di angka 6. Iya. Jadi menurut pengamatan Ibu Dewi untuk sekarang itu berada pada angka, keaktifannya berada pada angka 6, dan harapan dari Ibu Dewi sendiri kalau naik ke angka 8 itu baik gitu, ideal menurut Ibu Dewi ya. Oke, nah kalau begitu untuk sampai ke angka 8 ya, adakah upaya yang Ibu perlu untuk lakukan? Ada upayanya itu adalah membuat pembelajaran menarik, kemudian di setiap kali pembelajaran, di akhir pembelajaran itu ada refleksi, ya. Kemudian di situ ada anak-anak yang mereka sampaikan, kasih saran kritik untuk pembelajaran. Buat pembelajaran itu semenarik mungkin. Kadang Ibu kalau bisa pembelajaran itu ada games, ada permainan, pembelajaran yang menarik, membuat kita semangat awal untuk pembelajaran. Kita sampaikan hal tersebut, dan kemudian dari hasil refleksi itu saya berupaya untuk membuat pembelajaran itu menarik dengan memulainya dengan ada SDP, kemudian ada media pembelajaran yang menarik. Iya. Luar biasa sekali Ibu Dewi dari yang Ibu Dewi sudah sampaikan. Jadi Ibu Dewi sudah berefleksi ya bersama dengan siswa terkait dengan pembelajaran, dan ada umpan balik tadi ya dari siswa menyampaikan ya bahwa kalau bisa ada seperti itu kan ya. Nah, itu tadi dari siswa ya. Kalau dari Ibu Dewi sendiri, untuk Ibu Dewi yang perlu ditambahkan lagi mengaktifkan siswa. Itu mungkin ditambahkan lagi media pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, itu mungkin ditambahkan dalam pembelajaran sehingga
siswa bisa menarik minat siswa. Iya. Nah, berarti ada 3 ya tadi ya. Yang pertama ice breaking, yang kedua ada media pembelajaran, kemudian video juga supaya melatih siswa untuk aktif gitu. Nah, dari ketiga ini yang Ibu Dewi sudah sampaikan, yang mungkin untuk dilakukan. Ya, yang paling mungkin dilakukan itu ada Ice breaking dan games. Media pembelajaran ini yang termasuk video itu. Media pembelajaran yang termasuk video tadi. Luar biasa ya. Baik Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah sampaikan terkait dengan itu. Kalau begitu, kapan Ibu Dewi? Sebentar. Sebentar. Bukan sebentar, besok. Besok ya kita ketemu besok. Besok di jam ketiga 4. Kelas berapa? Kelas 10B. Kelas 10B. Ya, berarti besok kita sama-sama akan melihat tentang praktek mengajar yang akan disajikan Ibu Dewi di kelas 10B ya. Baik Ibu Dewi, untuk terkait dengan itu ya, dari kita diskusi ini waktunya waktu kita hampir habis ya. Mungkin Ibu bisa sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan diskusi kita untuk pembelajaran yang akan disajikan di kelas, dan tadi ada diskusi selanjutnya tambahan sedikit tentang ya, cara untuk mengaktifkan ya anak belajar aktivitas. Terima kasih Ibu Mega. Mungkin kesimpulan atau dari hasil diskusi hari ini saya simpulkan bahwa kita perlu kolaborasi. Karena ketika kita sendiri, kita dengan pemahaman kita mungkin yang masih terbatas ini, kita mengembangkan pembelajaran yang kurang menarik. Tetapi mungkin melalui diskusi atau bahkan kolaborasi, ya setidaknya ada bermanfaat untuk kita bisa saling berbagi kekurangan dan kelebihan yang harus ditingkatkan. Kalau kekurangan perlu diperbaiki. Seperti itu dari diskusi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya juga tidak sabar untuk kita sama-sama bisa ada di dalam kelas, saling belajar, saling berbagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Terima kasih Bu Dewi. Salam sehat. Selamat pagi muridku semua. Selamat pagi muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, bangga, ceria, luar biasa. Ya, di sini ada screening untuk kalian diminta menebak warna.
Hai teman-teman, saya dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Gilberto Jasingamarang. Asal daerah saya dari Pulau Pura. Ciri khas dari daerah saya ialah Boma. Boma adalah sebutan bagi laki-laki. Jaringku Muhammad Hizna Kitami, asal daerah saya adalah Jawa, Bongana. Perkenalkan, saya Jafir Majaber Sekoli dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Asal saya dari Pantar. Ciri khas dari Pantar adalah wenang. Wenang artinya laki-laki. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinoni Kawalimau. Asal Pantar, sebutan Wenang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasya Gita Bunga. Saya berasal dari suku Dololo. Ciri khasnya itu biasa dipanggil Inang karena sebutan untuk perempuan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hulu Kita Nista Ani. Saya dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Saya dari suku Kapitang. Ciri khas dari suku kami adalah Nipe. Nipe adalah sebutan untuk orang perempuan. Halo teman-teman, nama saya Pasya Fredrik Saupala, berasal dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Saya berasal dari suku Ambon. Nama panggilan untuk laki-laki Bung. Iya, Bung. Halo teman-teman, nama saya Chandra Sosial Panik. Saya dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Asal saya dari Kolana. Nama panggilan untuk laki-laki Olba. Perbedaan karena perbedaan itu indah. Sama seperti nama kelompok kami Bhinneka Tunggal Ika, kami semua dari latar belakang suku yang berbeda, kami tetap satu. Karena jika perbedaan itu menyatu, maka akan melahirkan keindahan. Terima kasih untuk kesediaan dari Ibu Pengajar Praktik, Ibu Asih Maro yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pendampingan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Alor. Untuk saya, Ibu Mega, dan terima kasih juga untuk kesediaan Ibu Dewi yang sudah berkenan untuk disupervisi pada rapat pembelajaran pertemuan sebelumnya di kelas 10B. Mohon izin Ibu Pengajar Praktik, hari ini saya bersama rekan saya Ibu Dewi akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik bagian 3, yaitu tahap pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari bagian 3 tahap observasi ini adalah kita bersama dapat menganalisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, perencanaan area pengembangan, dan rencana aksi pengembangan diri. Seperti itu. Kita bisa diskusi bersama-sama tentang bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran bagi anak-anak kita. Terkait dengan praktek
pembelajaran yang Ibu Guru sudah lakukan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu Dewi? Ya, terima kasih. Ya. Perasaan saya ketika observasi di kelas bersama siswa itu awalnya saya berpikir bahwa observasi itu sesuatu yang menakutkan, atau orang biasa bilang demam panggung gitu ya. Kalau misalnya tidak ada persiapan, pastinya kayak kita demam panggung. Untuk observasi itu juga sesuatu yang ya menakutkan. Ini mau ngomong apa, kita bicara orang lihat gitu, jadi kayak sesuatu yang menakutkan. Itu perasaan saya. Kemudian setelah ada sama-sama dengan siswa di kelas, kemudian ada interaksi dengan siswa di kelas, membuat pembelajaran yang menarik bersama dengan siswa. Itu siswa aktif ya. Siswa punya semangat untuk mau belajar seperti itu. Kemudian ada tahap-tahap pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran itu, siswa dapat mengikuti dengan baik seperti itu. Itu perasaan saya. Iya, baik, terima kasih Bu Dewi. Berarti ada perasaan yang senang ya dari ceritanya Bu Dewi. Senang anak-anak bisa mengambil bagian dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Dewi, kalau begitu menurut Ibu Dewi, apa yang sudah baik dari praktik mengajar yang Ibu Dewi sudah lakukan? Ya, yang sudah baik dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa di kelas itu sesuai dengan harapan ya, pembelajaran yang di kelas itu saya berharap siswa bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi melalui pembelajaran ini topiknya juga sangat menarik, yaitu tentang keragaman siswa, keragaman budaya yang ada di Indonesia, sehingga materi ini mau tidak mau siswa dituntut untuk bisa berkomunikasi ya. Jadi siswa mereka menampilkan bahasa, kemudian budaya dan juga suku mereka masing-masing kepada teman-teman yang lain. Kemudian yang paling menarik itu mereka menyampaikan dengan bahagia atau senang seperti itu ya. Jadi sesuatu yang langsung ke kehidupan pribadi mereka itu mereka bisa sampaikan dengan baik. Maka di situ saya merasa bahwa pembelajaran ketika dipakai dengan strategi yang baik, metode yang baik, siswa bisa menarik minat siswa untuk belajar. Biasa sekali Bu Dewi. Kalau begitu untuk kedepannya apa yang Ibu mau tingkatkan dari pembelajaran ini yang Ibu sudah lakukan kemarin, yang mau ditingkatkan lagi apa? Target pengembangannya seperti apa? Nah, untuk tindak lanjut ke depan itu saya akan menggunakan pembelajaran yang menarik. Salah satunya bisa ada ice breaking, kemudian ada media pembelajaran yang menarik ya. Dan untuk tindak lanjut ke depan sesuai dengan topik materinya yang juga sangat menarik lagi, yaitu kolaborasi antar budaya. Maka saya berharap ke depannya itu saya menyampaikan siswa bisa kreatif ya. Kolaborasi mereka, bagaimana kreativitas mereka untuk melakukan kolaborasi antar suku misalnya, atau asal daerah mereka bisa menggunakan bahasa. Jadi saya ada rencananya untuk masing-masing siswa saya buat percakapan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mereka menerjemahkan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Wow, biasa. Jadi ada bagaimana siswa bisa kreatif seperti itu ya. Jadi ada bahasa satu misalnya Pantar dan Pura. Kedua bahasa ini dikolaborasikan kemudian dipaparkan. Iya, baik. Dari yang Ibu Dewi sampaikan, mungkin saya bisa mengulangi lagi untuk rencana tindak lanjut ke depan. Ibu Dewi mau mengembangkan ya kemampuan anak-anak untuk lebih kreatif dalam mengkolaborasikan budaya, asal budaya mereka.
Ya, luar biasa Ibu Dewi. Terima kasih. Kapan Ibu Dewi melakukan? Ya, itu di pertemuan minggu depan, ya, itu di apa ya, hari Selasa di jam yang sama. Selasa di jam yang sama di kelas 10D. Ya, baik, saya juga tidak sabar nanti bisa dengar ceritanya Ibu Dewi setelah melakukan pembelajaran. Mungkin kita ada kesempatan untuk bisa saling berbagi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Ibu pengajar praktik yang sudah berkenan hadir. Terima kasih dan salam.